Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam program Sudut Pandang bersama saya Astia Dika. Pemirsa, melihat lonjakan drastis kasus COVID-19 pada awal bulan Juni hingga akhir Juli, dengan angka kasus harian tertinggi mencapai 56.000 kasus per hari dan angka kematian menyentuh angka 2.069 kasus. Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi strategi mitigasi penanganan COVID-19. Strategi ini juga penting sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan situasi di tengah pandemi dan upaya menekan angka kasus kematian akibat COVID-19. Dan untuk membahas tema kita hari ini, mitigasi COVID-19, saya telah mengundang dua narasumber, yakni relawan data lapor COVID-19 dan Dewan Pakar IAKMI. Sebelum kita membahasnya, kita simak dahulu tayangan berikut ini. Kasus kematian akibat COVID-19 saat isolasi mandiri terus meningkat. Angka kematian yang meningkat ini terjadi akibat kurangnya pemantauan selama warga melakukan isolasi mandiri dan persoalan keterbatasan pelayanan kesehatan. Data dari Lapor COVID-19 hingga Kamis 22 Juli 2021, sebanyak 2.313 pasien COVID-19 meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Angka kematian isolasi mandiri terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 1.214 kasus, disusul Jawa Barat 245 kasus dan Jawa Tengah 141 kasus. Saya sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari setelah saya dinyatakan positif COVID-19. Nah, setelah itu hal yang pertama saya lakukan adalah testing seluruh anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan saya dan dinyatakan bahwa ibu dan adik saya juga positif COVID-19. Dan sementara itu untuk pemantauan dari Puskesmas pun kalau di hotline yang saya hubungi itu kurang responsif karena memang mungkin banyak sekali masyarakat yang dipantau oleh pusat kesehatan masyarakat gitu. Nama saya Marlin Sinurat, saya lapor ke RT di mana tempat saya tinggal. Tetapi karena KTP saya masih KTP daerah, KTP Salatiga Jawa Tengah tepatnya, dan di situ saya mendapatkan kendala karena harus ada surat keterangan domisili. Setelah itu akhirnya kami mendapatkan bantuan dari seorang adik supaya kami bisa langsung diawasi dari Puskesmas. Per tanggal 14 kami langsung mendapatkan akses ke Puskesmas dan dipantau dengan Dr. Thomas. Kesulitan yang kami alami hanya pada saat pertama kali kami mengakses ke Puskesmas karena terkendala syarat administratif yang harus dipenuhi, yaitu surat keterangan domisili. Baik pemirsa, saya akan menyapa narasumber kita. Ada Bapak Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar IAKMI, Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan juga Mbak Sharon Patricia, relawan data lapor COVID-19. Selamat malam Mbak Sharon dan Pak Hermawan, apa kabar? Kabar baik Mbak Dika, selamat malam. Selamat malam, baik. Kita harapkan terus baik ya Mbak dan juga Pak Hermawan. Saya ke Mbak Sharon dulu. Mbak, sejauh ini sebenarnya bagaimana perkembangan data pasien COVID-19, terutama yang meninggal dunia di tanah air? Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Dika. Jadi kami di sini dari Lapor COVID-19, kami secara khusus telah mendata pasien COVID-19 yang meninggal saat isolasi mandiri. Jadi sejak awal Juni hingga saat ini kami mendata ada total 2.705 kasus kematian akibat COVID-19 bagi pasien yang isoman. Kami khusus mencatat yang isomannya nih Mbak, karena memang saat ini juga concern terkait dengan kematian pasien isoman. Nah, data ini kami peroleh itu dari laporan warga, dari kami penelusuran aktif di media massa maupun media sosial, dan juga ada kolaborasi dengan lembaga CISDI. Tapi perlu kami sampaikan di sini bahwa data yang kami peroleh merupakan fenomena puncak gunung es. Karena memang kami yakini, kami percaya jauh lebih banyak data yang sebenarnya terkait dengan kematian pasien COVID saat menjalani isolasi mandiri. Begitu Mbak Dika. Baik, jadi ini memang data terkhusus pada pasien yang isolasi mandiri di rumah.
Kebanyakan dari mereka apa penyebabnya saat isoman? Apakah karena memang tidak tertampung di rumah sakit, gejala yang dialami di rumah sehingga tidak bisa tertangani hingga akhirnya meninggal, atau memang sebagian dari mereka punya komorbid, Mbak? Ya, kalau terkait dengan apa penyebabnya, di sini kami juga setelah kami mencari data-data yang ada, kami menyimpulkan bahwa memang ada 3 faktor sih Mbak sebenarnya. Bahwa yang pertama memang karena fasilitas kesehatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung atau merawat pasien COVID-19 ini, khususnya mereka yang bergejala berat. Dan juga yang kedua ini karena kurangnya adanya misinformasi begitu Mbak, terkait dengan adanya ketakutan dari masyarakat yang takut di COVID kan ketika mereka sampai ke rumah sakit. Dan juga kami melihat dengan adanya pasien COVID yang sampai meninggal saat menjalani isolasi mandiri, artinya ini pemantauan dari Satgas di tingkat level RT RW ini tidak berjalan dengan baik. Dan juga adanya stigma buruk masih ada kepada sejumlah masyarakat yang membuat pasien COVID ini takut ketika mereka mengalami sakit COVID dan juga harus melaporkan, mereka menjadi takut. Begitu Mbak Dika. Baik, jadi memang ini menarik juga bahwa ternyata bukan hanya karena kapasitas rumah sakitnya yang penuh akhirnya tidak bisa tertampung dan harus melakukan isoman, tapi banyak juga yang enggan untuk ke rumah sakit dan takut. Saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, kalau dilihat dengan banyaknya kasus isoman dan akhirnya meninggal, menurut Pak Hermawan sendiri, apakah ini ada kesalahan sistem, baik dari pemantauan yang harusnya memang tenaga kesehatannya harus lebih juga inisiatif, harus lebih juga antisipatif. Apakah ada di bagian itu atau memang karena kepayahan karena tenaga kesehatannya juga semakin berkurang, Pak? Ya, memang ada 3 faktor paling tidak ya. Pertama karena kepayahan, kalau kita menyebut kejenuhan mungkin ya. Kejenuhan itu tidak hanya melanda orang, tapi juga kejenuhan fasilitas. Dengan membludaknya atau overcapacity-nya pelayanan di rumah sakit, berarti volume itu tidak tertampung semua. Nah, sementara di sisi lain ada peran yang kedua, peran upaya penyelidikan epidemiologi. Tadi saya sudah menyebut testing dan tracing kita lemah, sehingga temuan kasus itu sifatnya pasif. Itu pun di rumah sakit saja, termasuk angka kematian. Jadi yang dilaporkan harian ini biasanya yang meninggal di fasilitas kesehatan, yang terdata, terawat, dan terpantau. Sementara yang disebut seperti teman-teman dari lapor COVID itu kan yang isoman, biasanya itu tidak terrecord dengan baik di lapangan. Yang ketiga sebenarnya faktor metode. Nah, banyak sekali masyarakat kita saat ini ketika di rumah sakit penuh, maka untuk mencoba memastikan diri mereka itu konfirmasi terpapar atau tidak, itu cukup menggunakan swab antigen. Memang ada dorongan dan indikasi bahwa salah satu metode di samping PCR testing adalah swab antigen testing sebagai diagnostic testing. Nah, itu sebab ketika orang yang mengakses untuk swab antigen, tidak semuanya terdata dan terrecord dengan baik di pusat data pemerintah. Biasanya itu yang lebih terekam itu adalah data PCR. Nah, maka orang-orang yang merasa terkonfirmasi dengan swab antigen, kemudian kadang memutuskan dengan sendirinya tanpa melakukan konsultatif yang pasti apakah mereka layak untuk isoman atau tidak. Ataukah mereka seharusnya dengan prognosis dan gejala yang ditimbulkan seharusnya mereka dirawat di rumah sakit atau tidak. Tapi tadi karena faktor overcapacity di rumah sakit, ketika orang memutuskan dia diisolasi mandiri dengan dirinya dan keluarganya tanpa konsultasi medis yang jelas, pada akhirnya resiko kematian yang tidak terdeteksi selama di rumah ada pemberatan kasus atau di fasilitas isolasi mandiri ada pemberatan kasus, itulah yang boleh jadi yang menjadi temuan teman-teman lapor COVID juga. Oke, jadi ini karena kelemahan sistem tracing dan testing tadi bisa jadi banyak kematian yang tadinya semula mungkin hampir jadi tidak terdeteksi. Kita nanti lanjut lagi Pak Hermawan dan Mbak Sharon, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.